Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran pertama, pelajaran satu, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Buka halaman 7 dan halaman 8, pembinaan dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat negara yang baru. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan yang meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan masjid ini adalah yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu bernama Masjid Nabawi. Sebelumnya Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Lalu ia menaiki untanya mengelilingi kota Madinah ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Untanya itu berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad turun dan dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Lalu Mu'ud Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh Asad bin Zurarah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat pembangunan masjid. Tetapi kedua yatim tadi tidak mau menjualnya, tapi mau mewakafkan saja. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut, kecuali membelinya saja dengan harga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti berikut. Pusat peribadahan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya, yaitu Masjid Jumu'ah, Masjid Gamamah, Masjid Bani Quraizah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Masjid Jumu'ah itu adalah tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Masjid Gamamah merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Kalangan Ansor dan Muhajirin yang tadi sholat hari raya tadi. Beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini terdiri dari 90 orang. Jadi ada 90 orang itu ya. Separuh dari kalangan kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Dengan tujuan agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga perang Badar. Tujuan dari perang antar kaum Ansor dan Muhajirin ini antara lain menghilangkan fanatisme jahiliyah dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Dan juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah.
Seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah, kecuali karena ketakwaannya. Isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin itu adalah sebagai berikut. Bisa baca sendiri ya, dari 1 sampai 7 dibaca. Oh bukan, 1 sampai 10 kalian baca masing-masing. Tugasnya ada 5. Bapak akan tulis di WA dan jawabannya kalian bisa cari di dari halaman 7 sampai halaman 10 itu jawabannya ada. Tulis di buku tulis pertanyaannya dan juga jawabannya, kalau sudah kirimkan ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.